Pemerintah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan, yakni menjadi 14% pada tahun 2024. Namun dalam pelaksanaannya, apakah penanganan stunting sudah dilaksanakan semaksimal mungkin? Berikut liputan Reda Pulpi selengkapnya. Stunting di Indonesia tak hanya karena masalah kekurangan gizi. Namun, isu stunting di Indonesia juga erat kaitannya dengan permasalahan air bersih, kemudian sanitasi yang masih belum bisa dinikmati oleh seluruh anak Indonesia di seluruh wilayah. Kalau kita lihat pemirsa dari grafis di samping saya, memang untuk angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Terakhir pada tahun 2022 ini ada di angka 21,6%. Padahal di tahun 2024, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting akan turun hingga angka 14%. Sementara pada tahun 2023 ini masih belum diketahui, namun dari sejumlah narasumber yang kami mintai keterangan menyebut bahwa pada tahun ini mungkin ada di kisaran angka 17 hingga 19%. Tentu ini masih menjadi PR bagi pemerintah. Kemudian kalau kita lihat kembali pada tahun 2022 kemarin, angka stunting di Indonesia ini masih ada sejumlah daerah yang masih cukup tinggi. Ada di NTT, NTB, kemudian Papua, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Nah, di provinsi-provinsi inilah pemerintah lebih menggencarkan kembali program-programnya untuk menurunkan angka stunting. Kemudian kita lihat penyerapan dana alokasi khusus atau DAK yang sudah digelontorkan oleh pemerintah hingga pada semester pertama tahun 2023 ini baru ada 8,83%. Angka ini sangat rendah karena kalau kita lihat angka stunting meskipun menurun tapi masih tinggi, apalagi dengan adanya target 14% pada 2024 yang akan datang, tentunya penyerapan anggaran ini sangat rendah. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi seperti apa untuk penyerapan anggarannya, kemana saja, dan apakah memang masyarakat sudah merasakan dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut. Tim Metro TV menelusuri ke sejumlah keluarga stunting di wilayah Bogor, Jawa Barat. Mereka tinggal di perkampungan padat penduduk dengan perekonomian yang pas-pasan. Seperti Vivi misalnya, ibu tunggal berusia 34 tahun ini harus merawat 3 orang anaknya. Sementara putri ketiganya didiagnosis mengalami stunting di usia kurang dari 2 tahun, usai mengalami sakit yang cukup parah. Berat badannya turun drastis, sulit makan, dan pertumbuhannya terhambat. Terlebih lagi, anak ini lahir prematur. Vivi sehari-hari berjualan minuman dan pulsa di rumahnya dengan pendapatan 1 juta rupiah per bulan. Tentu dengan pendapatan tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Bahkan saat balita, anak kedua Vivi juga sempat terindikasi stunting namun tidak terdeteksi. Kini ibu 3 anak ini bergantung pada bantuan dari Puskesmas Bogor Utara. Setiap minggu ia mendapat 14 butir telur, susu bubuk, dan 1 ekor ayam setiap bulannya. Kalau dari awal trimester pertama sama kedua tuh normal gitu, tinggi berat badannya dia tuh kata bidan bagus, cuman pas akhir-akhir jadi stuck gitu, jadi naiknya tuh malah turun waktu hamil. Di usia trimester ketiga kehamilan. tapi kata bidan ada indikasi penyakit apa? Enggak, kata bidan itu banyakin makan ini aja, makan es krim, harus kan ada waktu itu 3 minggu. Perkiraan dikejar bisa 3 minggu sebelum dia lahir, ternyata dia malah keburu lahir gitu, jadi nggak sempet ngejar berat badan dia gitu. Kalau dari yang pemerintah, seminggu sekali dikasih telur dari pemerintahan. Berapa? Seminggu sekali itu 14 butir. Seminggu sekali 14 butir itu Untuk seminggu ke depan gitu ya, seminggu. Anggaran untuk stunting yang digelontorkan pemerintah tidaklah sedikit. Pada tahun 2022 saja, pemerintah menggelontorkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting sebesar 34,15 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pada tahun 2023 ini mencapai 30,4 triliun rupiah. Namun anggaran tersebut memang tersedia di beberapa kementerian untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kesehatan, pangan,
hingga sarana prasarana yang layak. Namun sayangnya pada semester pertama tahun 2023 saja, pengalokasian anggaran dana alokasi khusus atau DAK non-fisik hanya mencapai 8,83%. Mirisnya, justru anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat, bukannya untuk membeli bantuan pangan untuk masyarakat untuk pemenuhan gizi. Hal ini pun membuat Presiden Joko Widodo geram. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya tuh 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Stunting menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan karena akan mempengaruhi daya saing sumber daya manusia di masa mendatang. Stunting dapat menghambat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kemiskinan, bahkan memperlebar jarak ketimpangan. Bisa jadi nanti Indonesia akan tertinggal dalam berbagai macam perkembangan dengan negara-negara lain di dunia akibat stunting. Jangan sampai stunting menjadikan Indonesia Emas 2045 yang berubah menjadi Indonesia Cemas. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.